Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga makin hari makin bertambah usia kita, makin ketaatan kita bertambah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah Al-Irbiah dan Al-Khunafa yang saya hormati, tadi ayat yang saya baca tadi adalah surat Al-A'raf surat 7 ayat 172-173 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil kesaksian dari keturunan Adam sejak di belakang mereka, seluruh keturunan mereka, dan mempersaksikan mereka atas arwah-arwah mereka seraya berfirman, bukankah aku Rabb kamu? Mereka menjawab, benar, engkau Rabb kami. Kami bersaksi, kami lakukan itu agar kamu tidak berkata di hari kiamat, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lupa tentang persaksian itu, atau agar kami tidak berkata sesungguhnya yang telah syirik adalah orang-orang tua kami atau orang-orang sebelum kami, sedangkan kami adalah keturunan sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang batil itu? Nah, ini arti dari Quran surat 7 ayat 172 dan 173 yang saya baca di dalam mukadimah tadi. Ini adalah landasan kita dalam bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pengajian beberapa waktu yang lalu itu telah kita bahas bahwa manusia ini akan menjalani 15 alam, dan itu 15 alam itu semuanya harus kita imani. Oleh karena itu, ini adalah bagian bahasan kita tentang tauhid. Kita lanjutkan ke sesi berikut.
Jamaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafaq yang saya hormati. Di kesempatan-kesempatan yang lalu kita telah bahas bahwa manusia ini akan mengalami 15 alam. Yang pertama adalah alam arwah. Yang kedua alam arham atau alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat sakarat maut. Yang kelima alam barzah. Yang keenam kiamat. Yang ketujuh alam ba'ats. Yang ke-8 menerima catatan amal. Yang ke-9 hisaban amal. Yang ke-10 mizan. Yang ke-11 haud, di mana orang yang suka berkorban maka dia akan mampir dulu di haud ini, di telaga Rasulullah, di mana setiap orang yang minum di situ tidak akan haus selamanya. Kemudian yang ke-12 sirat, adalah jembatan yang menghubungkan dua tepi neraka. Kemudian yang ke-14 neraka, dan yang ke-15 adalah surga. Itulah 15 alam yang akan dialami oleh setiap manusia. Tapi ada juga yang tidak melewati 15 alam ini. Buat orang-orang yang mati syahid, itu dia tidak mengalami lagi hisaban amal atau atau mizan segala macam. Dia langsung begitu bangkit dia langsung masuk ke surga karena syahidnya itu. Nah, itu 15 alam yang umumnya kita alami. Nah, dari 15 alam itu, alam arwah kita sudah 15 alam itu didasarkan dari Quran surat 2 ayat 28 atau surat 40 ayat 10 dan 11. Kalau surat 28-nya itu yang berbunyi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, kalau itu diuraikan itu ada lima alam. Nah, dari 5 alam itu kalau kita baca penjelasannya atau tafsirnya maka dia akan ada 15 alam yang kita telah sebutkan tadi. Nah itu, ini pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang alam arwah tadi, yaitu di mana manusia di situ telah berjanji di Quran surat 7 ayat 172 173 tadi, yang artinya kita sudah bacakan. Itu di situ paling tidak ada 3 poin dari Quran tadi. Yang pertama, di alam arwah masing-masing manusia telah bersaksi bahwa Robnya itu benar hanya Allah. Yang kedua, Rob artinya yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang membina, yang mendidik, yang menjaga, yang merawat, dan yang memelihara. Itu arti Rob. Dan poin yang ketiga dari ayat ini yaitu orang yang menepati janjinya di dunia, dia akan bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang diibadati kecuali hanya Allah, dengan ungkapan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu buat orang yang menepati janjinya. Dia di dunia ini dia bersaksi dengan ungkapan asyhadu alla ilaha illallah. Itu berarti dia telah menepati janjinya sesuai yang diucapkannya di alam arwah. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafaq yang saya hormati, dari surat 7 ayat 172-173 tadi kita akan bisa sarikan bahwa tauhid itu
terbagi menjadi dua, yaitu tauhid ketika kita masih di alam arwah kita sebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya Allah yang mencipta kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang memberi makan kita, Allah yang mendidik kita, Allah yang membina kita, Allah yang memanage, mengatur kita, Allah yang memelihara kita. Itu adalah tauhid rububiyah. Itu harus kita sadari dulu, karena kita ini berada di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti kita ketika diperintahkan untuk beribadah kita tidak berat. Karena apa? Karena kita sudah yakin bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu. Nah, itu rumusannya Rabballahu an-nasa. Jadi Allah lah yang menciptakan manusia ini. Nah, kemudian la rabban siwallah, itu kata kuncinya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Rabb selain Allah. Nah, kalau kita berdoa, ungkapannya dengan Rabbi kalau kita sendiri. Misalnya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu kita berdoa sendiri, Rabbi kita katakan. Tapi kalau kita berdoa rame-rame atau kita baca doa diaminkan oleh orang lain, kita baca dengan Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kalau kita berdoa dengan tauhid rububiyah dengan ungkapan Rabbi atau Rabbana. Nah, kemudian persaksiannya itu yang disebutkan di Quran surat 7 ayat 172-173 tadi, yaitu alastu birabbikum. Semua roh manusia dari mulai zaman Nabi Adam, rohnya Nabi Adam sampai orang terakhir sebelum hari kiamat yang dilahirkan, itu semua bersaksi. Dan dia katakan, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Nah, itu persaksian kita di alam arwah. Nah, kemudian begitu kita lahir ke dunia, itu kita akan bersaksi dengan persaksian uluhiyah. Satu-satunya Tuhan yang kita ibadati. Ilahun nasa Allah. Kita beribadah, kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu rumusannya. Kata kuncinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita berdoa dengan tauhid uluhiyah ini, maka bunyi doanya yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al-hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu salah satu contoh doa kalau kita dengan menggunakan Allahumma. Itu doa berdasarkan tauhid uluhiyah. Nah, kemudian persaksiannya apa? Persaksian di dunia ini kita berarti mengulangi persaksian di alam arwah tadi, yaitu dengan ungkapan asyhadu alla ilaha illallah. Itu. Jemaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, di dalam ayat tadi itu terkandung perjanjian antara dua pihak, atau disebut juga akad, yaitu antara Allah dengan kita makhluknya, antara Allah sebagai Khalik dan kita sebagai hambanya, sebagai makhluk. Ilmu yang membahas tentang perjanjian ini disebut ilmu akidah. Ilmu yang membahas perjanjian manusia dengan Allah di alam arwah. Kenapa Allah di alam arwah itu mengikat kita dengan janji tersebut?
tujuannya yaitu ada dua paling tidak. Yang pertama, di akhirat kelak alasan manusia lupa tak diterima selama dia menerima kedatangan Rasul, pemberi peringatan, karena masing-masing roh telah berjanji dengan tauhid. Jadi di akhirat kelak ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan kita lupa dengan perjanjian di alam arwah tersebut, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, sehingga kita tahu bahwa di akhirat itu kita telah berjanji kepada Allah bahwa Allah itu adalah esa. Kita persaksikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam arwah. Kemudian yang kedua, di akhirat kelak juga tak diterima alasan kafir atau musyrik turunan, karena setiap roh bersaksi atas namanya sendiri. Jadi kalau kita di akhirat kelak disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kafir? Kita katakan bahwa kita adalah kafir turunan karena orang-orang tua kita adalah kafir semuanya, maka kita kafir juga. Nah, itu alasan untuk itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, pikiran, dan agama telah diturunkan melalui Rasulullah SAW. Jadi dua alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, alasan lupa. Dua, alasannya karena karena orang-orang tua kita kafir atau musyrik. Jadi dua alasan itu tidak bisa diterima. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, itulah tadi sekilas telah kita bahas tentang perjanjian tauhid, baik itu tauhid rububiyah ataupun tauhid uluhiyah. Nah, insya Allah di kesempatan berikut akan kita lanjutkan pembahasan tentang tauhid ini, karena ini adalah dasar dari kita beragama. Kalau kita tauhid kita, iman kita baik, maka syariat kita atau Islam kita, implementasi kita di dalam syariat dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan baik. Dan terakhir, berbuah dengan ihsan, akhlak kita akan baik. Kalau syariatnya taat, maka kalau akidahnya kuat, maka syariatnya akan taat. Kalau syariatnya taat, maka akhlaknya akan mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga akhlak kita termasuk akhlak yang mulia. Karena sekarang makin hari makin dunia makin usianya makin tua, dekadensi moral, akhlak manusia mulai terdegradasi, karena akhlak ini adalah buah dari beragama. Jadi semoga Allah membimbing kita supaya kita berakhlak mulia, berbudi luhur. Meskipun budi pekerti itu beda dengan akhlak. Jadi kalau budi pekerti itu kita amalkan budi pekerti, tidak ada pahalanya, karena itu bukan bersumber dari Islam. Tapi kalau akhlak bersumber dari Islam, kalau kita amalkan, kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.